Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Calvin Saputra. Saya Faradila Ilham. Di sini kami dari kelompok 6 ingin melakukan wawancara mengenai e-commerce yang telah dikasihkan oleh Pak Arif. Sebelumnya di sini ada Pak Fahmi. Perkenalkan, saya Calvin Saputra, Pak. Saya Faradila, Pak. Pak Fahmi ini telah bekerja di PT Apika Nusa Lintas Arta. Beliau juga menjalankan e-commerce tentang masalah kopi. Langsung aja nih Pak, kita mempunyai tema e-commerce development. Bagi Bapak itu sendiri, e-commerce itu apa sih Pak? Kalau dari sudut pandang saya sebagai penjual ya, e-commerce itu sebenarnya lebih ke media platform yang menaungi para penjual yang tadinya berjualan secara konvensional, secara offline, buka toko. Jadi dia punya platform sendiri untuk berjualan via online dan bisa menjangkau masyarakat lebih luas gitu sih kurang lebihnya. Itu kayak buat aplikasi gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak seberapa cepat perkembangan e-commerce di Indonesia? Kalau kita lihat trennya beberapa tahun terakhir ini ya, sebenarnya perkembangannya itu sangat cepat ya, terutama dampak pandemi sebelumnya ya, yang dimana orang-orang yang sebelumnya aktif berbelanja offline di luar secara konvensional mulai beralih ke online dan menggunakan e-commerce yang tersedia gitu. Jadi menurut saya dengan kesempatan tersebut e-commerce ini juga melakukan perubahan secara besar-besaran dan menarik pelanggan yang ada gitu. Oh, menarik. Ini juga kan Bapak sebagai penjual nih Pak. Kita kan tahu bahwa e-commerce itu biasanya menawarkan produk-produk yang lebih murah dari pasaran. Nah, kira-kira nih Pak, gimana kayak Bapak mendapatkan keuntungan bukannya dari tawaran e-commerce itu sendiri kayak udah dipermurah gitu Pak? Baik. Kalau di e-commerce sebenarnya kita lebih menyasar kepada kuantitas ya, maksudnya. Ya. Walaupun kita bisa menawarkan harga lebih murah, tapi dengan kita menjual lebih banyak barang, artinya keuntungan kita pun walaupun lebih sedikit, tapi lebih banyak didapat gitu sih, kurang lebih ya. Pak, menarik. Pertanyaan selanjutnya, misalkan ada promo seperti akhir tahun nih Pak, untuk yang promosi itu dari pihak e-commerce atau penjualnya? Oke, jadi kalau di e-commerce itu ada dua mekanisme ya. Satu itu promo yang berasal dari e-commerce-nya sendiri atau dari platform. Yang kedua itu promo yang diinisiatif oleh si penjualnya gitu. Jadi kalau misalnya memang ada promo dari platform, biasanya ada sistem bagi hasil atau murni ada subsidi dari si e-commerce tersebut gitu. Namun kalau misalnya promonya itu inisiatif dari si penjual, itu 100% dana promonya ditanggung oleh penjual. Oke, menarik sekali ya. Selanjutnya nih, apa kelebihan penjual dari perusahaan Bapak daripada kayak penjual e-commerce di bidang lainnya Pak? Sebenarnya di e-commerce sendiri itu kan sangat banyak, sangat luas ya, dan produk yang sama pun pasti banyak gitu. Cuma kita dari segi produk berusaha menampilkan produk yang unik yang belum ada di tempat lain dan kita sediakan gitu. Mungkin kalau misalnya kasusnya di saya jual kopi itu. Kopi filter yang sudah digiling dan dibungkus itu namanya drip bag coffee. Jadi orang langsung bisa seduh di rumah dengan kualitas kopi seperti di kafe-kafe gitu. Oh iya Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak mekanisme pesanan dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen? Jadi biasanya itu kalau via e-commerce ya, jadi begitu ada pemesanan, jadi misalnya ada customer pesan, itu kita langsung siapkan, tapi ada juga beberapa produk yang sudah kita siapkan sebelumnya, jadi begitu ada pesanan kita bisa langsung siapkan untuk dikirim langsung ke customer gitu. Namun ada juga beberapa produk yang perlu kita olah dahulu, baru kita kirim ke customer. Dan biasanya kita melalui
mitra-mitra pengiriman ya seperti Gojek, Grab dan lain-lain gitu. Oke Pak, selanjutnya pertanyaan ini, menurut Bapak bagaimana cara menangani kasus yang kayak penipuan terjadi, kayak pesan tapi barang yang sudah sampai dia tidak mau bayar gitu Pak? Gitu. Jadi kalau di e-commerce yang sudah besar ya, rata-rata itu ada yang namanya asuransi gitu ya. Dan sistem COD ini sebenarnya memberikan kesempatan lebih besar untuk resiko tersebut ya. Gitu. Jadi kalau saya sendiri sih saya menghindari sistem COD itu. Jadi lebih memilih untuk sistem antar dengan mitra-mitra kurir gitu. Jadi resiko untuk tidak terbayarnya produk itu lebih kecil. Jadi Bapak men-stop kayak sistem COD yang beresiko tinggi tadi? Iya betul. Selanjutnya, apakah ada biaya jualan di e-commerce? Iya pasti ada Pak. Dan beda e-commerce itu dia beda policy atau beda aturan ya maksudnya. Jadi ada yang e-commerce menerapkan sistem sharing profit, artinya begitu barang keluar terjual itu kita ada setoran beberapa persen gitu ke e-commerce-nya gitu, atau ada juga yang menerapkan biaya bulanan, biaya tahunan seperti itu. Oke Pak, ini ada menurut Bapak apa risiko terbesar dalam melakukan kegiatan berusaha yang bergelut di bidang digital ini Pak? Sebenarnya resikonya itu lebih kecil dibandingkan kita membuka usaha offline ya, gitu. Tapi tantangannya adalah gimana caranya kita mempromosikan melalui platform digital sehingga orang-orang itu bisa aware, bisa tahu ada brand kita di platform digital tersebut dan menarik pasar tersebut untuk membeli produk kita gitu sih. Selanjutnya, selain e-commerce Bapak juga bergelut di e-commerce lainnya nggak? Iya pasti, enggak cuma satu e-commerce yang saya masuki. Jadi kita coba membuka peluang untuk masuk ke e-commerce lain karena setiap e-commerce itu mereka punya pasarnya sendiri gitu. Contoh misalnya Tokopedia atau Shopee gitu. Ada orang yang nyaman berbelanja di Tokopedia aja, ada yang orang nyaman di Shopee aja gitu, ada yang di dua-duanya gitu. Dan semua itu kita harus coba sih. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan. Kita kan tahu bahwa dunia e-commerce ini kayaknya semakin gede nih. Menurut Bapak apa kelebihan dan kekurangannya dalam menjalankan kayak berjualan di sistem e-commerce itu sendiri Pak? Seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya Mas ya. Kalau kita sekarang mengambil pasar yang di e-commerce sebenarnya resikonya itu lebih rendah karena modalnya pun tidak tinggi seperti kita membuka usaha offline yang harus sewa tempat segala macam gitu kan. Kalau di online kita nggak perlu sewa tempat, tinggal kita sediakan gudang aja untuk penitipan barang, begitu ada pesanan kita bisa langsung arahkan ke kurir dan segala macam gitu sih. Selanjutnya, jika terjadi salah pengiriman dalam pengantaran barang, apakah pihak perusahaan akan bertanggung jawab atau dari penyedia jasanya gitu yang bertanggung jawab? Ini case by case ya, kita harus lihat dulu kesalahannya ini ada di mana gitu. Kalau misalnya memang kesalahan ada di pengguna atau konsumen yang dia salah menitikan alamat gitu, salah menuliskan alamat, tentu kita tidak bisa mengganti barangnya begitu saja gitu karena kesalahan memang ada di konsumen gitu. Tapi kalau misalnya memang kesalahan ada di kami sebagai seller, sebagai penjual, pasti kita ganti gitu. Baik Pak. Bapak kan udah nyebutin kayak beberapa keuntungannya nih Pak. Ini kita mau nanya nih Pak, kesulitan dalam menjalankan bisnis e-commerce itu sendiri bagi Bapak itu kayak apa? Kesulitannya atau tantangannya ya itu sih masalah di marketingnya ya, masalah pemasarannya. Kita harus jeli juga memasarkan produk kita ini di mana gitu. Jangan sampai kita berjualan di e-commerce tapi kita juga melupakan aspek pemasarannya. Jadi sama aja kita jualan tapi orang nggak tahu kita jualan gitu. Jadi paling penting itu adalah masalah promosinya. Oke. Ini Pak ada pertanyaan
kayak sebelum ini Pak, kita mau nanya nih, Pak, keuntungan yang didapat dari e-commerce sama berjualan offline seperti biasa, kira-kira itu kayak berapa Pak? Kalau sejauh ini yang saya alami ya masih lebih banyak di offline gitu, karena memang target pasar saya masih kebanyakan di offline, dan produk di online pun tidak sebanyak produk di offline gitu. Jadi bisa dibilang mungkin masih 80-20 gitu. Kebandingan gitu. Iya. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak dalam perusahaan e-commerce ke depannya? Harapan saya sih di e-commerce ini mungkin bisa lebih ditingkatkan dalam segi keamanannya ya, terutama keamanan barang, lalu jaminan terhadap barang itu sampai ke pelanggan dengan baik gitu sih. Sama mungkin untuk bisa difasilitasi untuk penjual-penjual agar lebih mudah beralih dari offline ke online gitu. Gitu. Semoga harapan Bapak kedepannya dapat terwujud ya Pak. Amin. Oke, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk kita bertanya. Mungkin semoga dari video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.